warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 11 3A05. Kami akan mempresentasikan studi kasus multikurensi, penjualan ATK dan jasa fotokopi dengan aplikasi ABSS Premier versi 20 pada PT Favorit. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Helmalia Putri Smayani dengan NIM 11190290. Perkenalkan, nama saya Linda Mawidorini dengan NIM 111974. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Auli Oktaviani, NIM saya 11191014. Nama saya Nurul Asyifa Solihat dengan NIM 11191082. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kris Susan, NIM saya 11180786. Informasi perusahaan. PT Favorit adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan barang berupa alat tulis kantor atau ATK. Sebagian barang-barang disuplai oleh pemasok yang menggunakan mata uang asing dan umumnya dibeli dengan sistem kredit dengan termin 2/10 N/30. Maksudnya, akan mendapat diskon 2% di pembayaran 10 hari pertama dan batas pembayarannya 30 hari. PT Favorit juga menerima jasa fotokopi dan juga sudah terdaftar menjadi PKP atau pengusaha kena pajak, sehingga setiap transaksi penjualan yang dilakukan wajib memungut PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari nilai penjualan kepada setiap pelanggannya. Pada bulan Januari tahun 2020, PT Favorit memutuskan untuk melakukan perubahan pencatatan akuntansi perusahaan menggunakan ABSS Premier versi 20 dengan konsep multikurensi. Nama perusahaannya PT Favorit, alamatnya Jalan Anggrek Kusuma nomor 5 Bekasi 17510, nomor teleponnya 0212345555, nomor faxnya 0212346555, dan emailnya favorit@5.com. Beberapa menu preferensi yang harus diaktifkan yaitu System Preference, Checklist Ideal in Multiple Currencies System Wide. Di Windows Preference, on checklist automatically check spelling in text files before recording transaction. Di Sales Preference, checklist 1 for duplicate invoice numbers on recorded sales. Di Purchase Preference, checklist 1 for duplicate purchase order numbers on recorded purchase. Di Security Preference, klik User IDs untuk menambahkan user ID baru dengan nama PT Favorit. Lalu kita membuat data perusahaan baru ya. Yang pertama klik Create, lalu akan tampil seperti ini. Lalu kita klik Next. Setelah itu kita isi company name-nya menjadi PT Favorit. Setelah itu masukkan address atau alamatnya, yaitu Jalan Anggrek Kusuma nomor 5 Bekasi 17510. Setelah itu masukkan nomor teleponnya 021 234 555, masukkan fax nomornya 021 234 655, dan email addressnya yaitu favorit@5.com. Lalu klik Next. Setelah itu current financial year-nya sudah benar 2020, last month-nya Desember, dan conversion month-nya Januari, dan number of accounting period-nya kita pakai yang 13 atau 13 ya. Lalu klik Next. Diperiksa apakah sudah benar. Jika sudah, klik Next. Setelah itu pada pilihan ini kita pilih yang pertama ya. Lalu klik Next. Di industry classification-nya kita pilih yang retail. Setelah itu pada type of business-nya kita pilih yang bookstore. Lalu klik Next.
Di sini kita akan mengubah tempat penyimpanannya ya teman-teman. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Lalu klik save. Setelah itu klik next. Nah, di sini ada tulisan congratulations, artinya sudah berhasil dibuat. Lalu klik command center, akan muncul tampilan seperti ini. Kita selanjutnya akan men-setup atau mengedit menu preferensi yang harus diaktifkan dan dinonaktifkan ya. Klik setup preference. Di sistem kita checklist yang ideal in multiple currencies-nya. Pada pilihan ini kita klik OK. Lalu klik Windows. Kita unchecklist yang automatic-nya. Jika sudah, kita ke sel. Di salesnya itu kita checklist yang one for duplicate-nya. Jangan lupa terminnya untuk ditentukan. Kita klik termin, kita ubah menjadi in the given of a day, diskonnya jadi 10, balance of day 30%, discount early-nya 2% ya. Lalu klik OK. Setelah itu pada menu purchase kita checklist one for duplicate-nya juga. Pada tab security kita klik user ID as untuk menambah user ID baru. Lalu klik new, isikan user ID-nya menjadi PT Favorit atau favorit aja. Oke. Lalu sudah ada ya di sini. Lalu klik OK. Lalu klik OK lagi. Selanjutnya kita setup data mata uang seperti pada tabel ya. Langkah yang pertama kita lakukan adalah klik list, lalu pilih currencies paling bawah. Nah, setelah itu di sini ada banyak sekali ya data mata uangnya. Kita harus hapus yang tidak diperlukan dengan cara klik kanan, lalu klik delete currency. Sudah dapat mata uang lokalnya, lalu kita klik edit. Pada currency kodenya kita ubah menjadi IDR. Pada currency name-nya kita ubah menjadi rupiah. Di sini exchange rate-nya sudah benar ya, 1. Currency simbolnya menjadi Rp. Di decimal simbolnya diperhatikan lagi, dibenarkan. Oke, jika sudah benar lalu klik OK. Setelah itu kita tambahkan dengan klik new dengan currency kodenya yaitu USD. Lalu klik enter. Currency name-nya yaitu United States Dollar. Oke. Di sini kita pakai perumpamaan exchange rate-nya itu 14.000 ya. Currency simbolnya itu US dollar. Dan diperhatikan lagi apakah sudah benar. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya, kita ke setting akun. Pertama, kita dapat menghapus data akun. Hapus akun yang tidak digunakan pada software ABSS Premiere mengizinkan untuk menghapus data akun yang sudah tidak digunakan lagi dalam laporan keuangan perusahaan. Tetapi tidak setiap kondisi menghapus akun ini dimungkinkan. Adapun kondisi yang dimungkinkan adalah sudah tidak ada lagi transaksi yang terkait dengan akun yang ingin dihapus dan pastikan bahwa saldo rekening tersebut adalah 0. Berikut akun yang akan dihapus. Langkah yang pertama kita lakukan adalah klik command center. Pada tab atas. Nah, lalu klik count. Setelah itu klik yang account list. Lalu kita cari nomor akunnya yaitu 12120.
Lalu kita klik 2 kali, lalu klik kanan, delete account, lalu 12130 di bawahnya ya. Klik 2 kali atau edit, lalu klik kanan, delete account, lalu selanjutnya 12210, klik 2 kali, klik kanan, delete account. Oke, jika sudah, klik close. Selanjutnya ada setting akun. Setting akun mengedit data akun. Edit data akun, itu akun-akun yang sudah disediakan, perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan perusahaan agar bisa sesuai saat proses pencatatan pada AWSS. Berikut akun-akun yang perlu diubah. Oke, sama langkahnya, kita klik command centers, lalu klik account, lalu account list. Kita jika sudah, kita cari 12110, klik 2 kali. Nah, ini kan nama akunnya masih check account ya, kita ganti menjadi cache IDR. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada 12140 PT Cache menjadi Bank BCA IDR. Klik OK. Selanjutnya ada 12160 undeposited funds. Di sini kita ubah menjadi undeposited check dan lalu klik OK. Selanjutnya ada pembuatan setting akun, membuat data akun baru. Berikut data akun yang akan kita buat. Pertama kita klik new, kemudian kita tentukan account type-nya, yaitu bank, kemudian input account number-nya dengan 12120, kemudian kita ganti account name-nya dengan cash USD. Kemudian pada details, pada currency kita ubah menjadi USD dan dia akan otomatis membuat akun exchange-nya, yaitu akun USD-nya. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar cash USD exchange-nya. Kemudian kita klik, kita ubah account type-nya menjadi bank. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita klik new lagi, kita tentukan account type-nya dengan bank, lalu account number-nya 12150 dengan account name bank USD. Kemudian jika sudah, kemudian pada tab details kita ganti currency-nya dengan USD dan dia akan membuat account otomatis exchange-nya. Kita klik OK. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini dia sudah ada. Kita klik lagi, kita ganti account type-nya menjadi bank. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, sudah berubah ya. Nah, lakukan semua pada akun yang lain dengan data
yang tadi. Dan ini hasilnya. Ada akun cash USD dengan exchange-nya, lalu bank USD dengan exchange-nya, dan yang lainnya. Tes sudah ditambah ya. For screen, the real skinless forex-nya sudah dimasukkan, dan unreal skin-nya juga sudah dimasukkan. Selanjutnya, pembuatan link account. Setelah membuat data akun baru, ABSS telah menyediakan beberapa dari default account list yang tidak dapat dihapus tetapi dapat digantikan dengan nomor dan nama akun yang lain. Hal itu dikarenakan akun tersebut telah terhubung dengan akun dan form lain yang nantinya akun tersebut akan membuat jurnal otomatis yang terjadi transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut. Caranya, kita masuk ke bagian list, lalu kita klik currencies. Untuk bagian rupiah atau lokal, receivable account sama payable account-nya sudah otomatis ya. Sudah otomatis tersetting. Kita klik OK aja. Lalu untuk bagian keuangan United States Dollars-nya, bagian receivable account-nya, untuk bagian cash 12110 dan trade debtor-nya 12210. Lalu kita checklist bagian I change foreign on invoice in this currency, kita pilih account 45.000. Kemudian bagian I check deposit collection kita checklist juga, kita pilih account-nya trade credit. Kita pilih account-nya customer deposit. Lalu bagian I give discount for early payment-nya kita checklist juga. Kita isi account-nya dengan 5 strip 3000. Dan ISS charge for late payment-nya kita checklist juga dan kita hubungkan dengan account late fees collected. Lalu kita tap bagian payable account. Untuk trade creditor dan cash di daerah ini ya. Nah, kita checklistnya langsung ke bagian I prefer on purchase-nya. Kita pilih account-nya. Itu free paid. Lalu bagian I track deposit paid to supply in the currency-nya kita checklist. Kita tentukan account-nya, deposit paid, lalu kita checklist I take discount for early payment in the currency-nya. Kita tentukan account-nya, yaitu discount taken, lalu kita checklist juga I pay charge for late payment in the currency. Kita tentukan akunnya, yaitu 61800. Let's face paid, kita klik OK jika sudah. Selanjutnya ada setting data pajak, job list, categories list, dan price level. Pada data pajak, hapus semua data pajak yang ada kecuali NT atau non-taxable. Lalu set up tax code VAT menjadi PPN dengan rate 10%. Lalu di bagian job list, dapat diartikan sebagai suatu bagian pekerjaan dalam perusahaan dengan menggunakan fasilitas job ini. Perusahaan dapat melihat dan menganalisa laba atau rugi atas bagian pekerjaan tersebut, yang terdiri dari P untuk produk dan J untuk jasa. Kategoris list, salah satu fasilitas tambahan lagi untuk bisa memisahkan laporan per divisi cabang atau per kategori. Kategori yang dimaksudkan di sini nantinya dapat melihat laporan laba rugi, bisa melihat laporan neraca, laporan buku besar, dan per kategori. Selain itu, kategori bisa juga diklasifikasikan sebagai departemen suatu perusahaan yang bersifat cost center, dengan kategori L untuk lokal atau
dan O untuk overseas. Lalu ada price live di sini, price level dengan level A yaitu IDR dan level B untuk USD. Kita settingnya dengan cara pertama kita masuk ke list, kemudian ke bagian text codes-nya, lalu kita hapus bagian yang tidak perlu. Nah, bagian flatnya ini kita ganti text code-nya menjadi ppn. Lalu deskripsinya kita ganti dengan pajak pertambahan nilai. Dengan rate-nya 10%. Jika sudah, kita klik OK. Akunnya ini ya. Ini sudah otomatis, jadi langsung kita klik OK saja. Kita close. Selanjutnya, untuk jobs, kita klik New. Kita tambahkan saja job number-nya, pertama P. Untuk produk, nah untuk pembuatan barunya kita langsung klik New saja. Dengan job number-nya J, yaitu jasa, untuk jasa. Nah, jika sudah, kita langsung klik OK. Kita close saja. Selanjutnya, kita membuat kategoris. Kita langsung klik New saja. Pertama ada kategori L untuk local. Untuk kategori selanjutnya, kita langsung klik New saja. Kita isi dengan O untuk overseas. Nah, jika sudah, kita langsung klik OK. Sudah ya? Sudah ada kategori L dan O-nya. Selanjutnya, kita buat price level-nya. Nah, untuk level A-nya kita isi dengan IDR. Dan untuk price level B-nya kita isi dengan USD. Nah, jadi kita sudah punya dua price level. Kita klik OK aja. Oke, selanjutnya ada setting data card list. Untuk yang pertama ada data pelanggan. Di sini kita akan membuat data pelanggan pada PT favorit sebanyak 5 data. Nah, untuk currency-nya di sini berbeda-beda. Ada yang USD dan ada yang IDR. Kita lanjut ke pembahasannya. Oke, di sini kita klik card file, lalu pilih card list, lalu pilih customer, kita klik new. Kita isi untuk data pertama namanya Helmalia. Lalu kita isi ID card-nya. Kemudian kita isi address-nya atau alamatnya. Untuk Helmalia, address-nya itu Jalan Amol, nomor 19, Jakarta Pusat. Lalu selanjutnya currency-nya kita ubah menjadi USD. Oke. Next, kita akan membuat data yang kedua. Kita langsung klik saja, klik new. Untuk data yang kedua, kita isi namanya Linda. Lalu jangan lupa ID card-nya, kita isi. Kemudian address-nya untuk Linda Jalan Konoha nomor 16,
Bogor. Untuk kurensinya tetap IDR. Next, selanjutnya yang kedua, kita akan membuat data pemasok untuk PT Favorit. Di sini kita akan membuat 5 data pemasok. Nah, di sini kurensinya juga beda-beda, ada yang IDR dan USD. Kita lanjut ke pembahasan. Kita buka card. Lalu kita pilih supplier. Untuk data yang pertama, kita isi PT Amanah. ID card-nya kita isi S001, kemudian kita isi address-nya. Untuk PT Amanah itu Jalan Kartini, nomor 2, Jakarta Selatan. Untuk kurensinya, PT Amanah tetap IDR. Oke, selanjutnya ada data karyawan. Di sini kita akan membuat data karyawan pada PT Favorit sejumlah 2 data. Di sini kita pilih employee. Untuk data yang pertama namanya itu Heru Setiawan. Lalu kita isi ID card-nya E001. Kemudian kita isi address-nya untuk Heru Jalan Merdeka, nomor 16, Jakarta Utara. Kurensinya tetap IDR untuk Heru. Ini hasil dari data-data yang tadi kita sudah input. Yang pertama data customer, ini yang sudah kita input. Lalu data suppliernya yang sudah tadi kita input. Dan data employee yang sudah kita input. Oke, sekarang klik close. Setup account opening balance saldo awal akun periode 1 Januari 2020. Ini adalah data-data yang akan kita inputkan. Pertama, pilih menu setup balance, kemudian account opening balance. Kita inputkan data-data yang tadi. Pertama, building at cost sebesar 450 juta. Kemudian building account debt. Ini ada di kredit, berarti kita pakai min. Kemudian store equip at cost ada di debit. Kemudian store equip account debt ada di kredit, pakai tanda min. Dan yang terakhir, retained earnings sebesar 196.659.000 rupiah. Nah, sudah amount left to be allocated-nya 0, berarti data yang kita masukkan sudah benar. Klik. Kemudian setup customer balance, pencatatan saldo piutang. Nah, ini tabel data-data yang akan kita inputkan. Pertama, kita pilih menu setup, balance, kemudian customer balance. Kita pilih currency-nya USD. Nah, akan muncul customer pertama, Helmalia. Kemudian kita klik and sell. Tab dengan nomor invoice INP01 pada tanggal 21 Desember 2019.
Kemudian total including tax-nya $20. Jobnya P, kategorinya O. Dengan tax code-nya NT, kemudian setelah selesai diisi, kita klik record. Customer berikutnya, Aulia. Klik add cell, di tab, kemudian invoice-nya INP 03 pada tanggal 20 Desember 2019. Total including tax-nya $30. Jobnya P, kategorinya O. Setelah itu kita klik record. Muncul peringatan. Ini bertanda bahwa data Biuta USD sudah sesuai, maka langsung saja Klik OK. Customer berikutnya, Nurul. Kita klik add cell, di tab dengan nomor invoice INP 04 total including tax-nya sebesar 5 juta rupiah. Kemudian klik record. Dan customer yang terakhir ada Chris Susan. Klik add cell, di tab nomor invoice-nya INP 05, jobnya J, kategorinya L. Kemudian kita klik record. Nah, muncul lagi kotak dialog congratulations, berarti data yang kita masukkan sudah benar. Kita lihat di customer summary-nya. Ini pada currency IDR ada customer Krisusan, Linda, Nurul. Pada currency USD ada customer Aulia dan Helen. Setup supplier balance, pencatatan saldo hutang. Ini adalah tabel data yang akan kita input pada pencatatan saldo hutang. Pertama, kita pilih menu setup balance, kemudian supplier balance. Nah, kita pilih yang pertama PT Amanah, kemudian add purchase, di tab dengan nomor PO-nya INP 01 pada tanggal 21 Desember 2019. Kategorinya O. Maaf. Kemudian setelah diisi kita klik record. Kemudian supplier yang kelima CP Ultra Light, add purchase, tab PO-nya, nomor PO-nya INP 05 pada tanggal 25 Desember 2019. Total including tax-nya 2 juta rupiah. Jobnya adalah J dan kategorinya O. Setelah selesai, kita klik record. Nah, muncul lagi kotak congratulations, berarti sudah benar data yang kita isikan sudah benar. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita cancel. Item list, pencatatan persediaan barang. Di sini ada tabel-tabelnya. Persediaan barang dari PT Favorit. Kita akan memasukkan ke dalam aplikasi ABSS. Nah, di sini kita klik inventory, terus habis itu item list. Nah, di sini kita klik new yang ada di sebelah sini, klik. Setelah itu
kita tulis. Yang pertama adalah KH A5. Nah, namanya adalah kertas HPS A5 Sidu. Di sini kita centang I buy. Oke, kita klik, dia adalah book purchase. Di sini isinya adalah booksellers. Iya, itu kita centang di sini kertas. Mana kertas ya, ada di sebelah sini. Di sini adalah book purchase. Nah, setelah itu kita akan ke kolom buying detail. Oke. Satuannya adalah di sini pak ya, pak. Nah, tax kode kita adalah NT. Yaitu kita ke selling detail. Sini 30.000. Dan satuannya pak. Kita ganti 2,14 Oh, di sini NT. Kita hapus yang ini. Kita hapus ya. Setelah itu kita klik new lagi. Untuk memulai lembaran baru. Oke. Di sini adalah hasil dari ayaan barang dari PT Favorit kita. Setup inventory opening balance. Sini kita sudah sediakan tabelnya. Kita masukkan ke dalam ABBS Premier inventory di sini dan account inventory di sini. Klik. Setelah itu kita akan memasukkan di sini 20. Nah, di sini 25, 15, 20 ya di sini ya. Jadi makan. Nah, di sini 15 kita klik. Nah, yang terakhir adalah 20. Yang di samping sini sudah terjumlah semua ya. Nah, sini kita klik. Kita kosongkan saja, klik continue. Setelah itu kita klik opening balance yang akan kita masukkan. Ya, klik. Nah, di sini sudah tersedia ya tabelnya. Nah, kita ubah dulu di sini tanggalnya, yaitu 1 Januari ya. 1 Januari 2020. Yang sudah tersedia kuantitinya yang tadi kita masukkan. Nah, kita akan memasukkan harga barang per unitnya di sini di unit cost. Yang pertama adalah 81.000 ya. Nah, nanti dalam akun amount itu akan ada jumlahnya dari harga dikali dengan jumlah quantity, unit cost dikali dengan quantity itu. Nah, kita masukkan dulu ya di sini ya. Di sini adalah 81.000. 81.000, kita enter ya. Nah, dia akan muncul jumlah enter 3.000.
lalu di enter. Nah, sini sudah muncul ya jumlahnya ya. Nah, kita klik record. Nah, sudah terekam semuanya. Berikut merupakan transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2020. Yang pertama adalah transaksi pembelian tunai ya, pada tanggal 3 Januari tahun 2020 kepada PT Uhuy. Ini merupakan fakturnya. Oke, langkah pertama pada tab purchase kita klik enter purchase, lalu pilih bill suppliernya PT Uhuy dengan terminnya, jangan lupa COD, lalu klik OK. Setelah itu kita ubah layoutnya menjadi item, lalu klik OK. Setelah itu purchase numbernya menjadi FB-001, date-nya jangan lupa harus benar ya. Di bill-nya kita isi 5 dengan item number PF-HB. Setelah itu price-nya kita isi 2,35 US dollar. Job-nya jangan lupa diganti menjadi P, text-nya menjadi PPN, dan kategorinya menjadi O atau overseas. Lalu kita pastikan lagi jumlahnya sudah benar ya. Setelah itu klik record. Coba kita klik jurnal. Nah, ini dicek lagi sudah benar ya jurnalnya. Selanjutnya kita ke data yang kedua. Ada pembayaran transaksi pembelian tunai pada tanggal 3 Januari kepada PT Uhuy ya, menggunakan USD. Nah, ini ada bukti kas keluarnya. Langkah pertama, pada tab purchase kita klik pay bills, lalu pada suppliernya kita pilih PT Uhuy, dan pada amountnya kita pakai yang bank USD. Setelah itu pada check numbernya kita isi BK-001. Tanggalnya pastikan sudah benar. Isi amountnya menjadi 12,925. Lalu kita klik di situ. Nah, pastikan jumlahnya sudah benar ya. Total balance-nya harus 0 ya. Lalu klik record. Sekarang kita cek jurnalnya. Nah, ini sudah benar ya jurnalnya. Pada disbursement-nya klik close. Oke. Coba kita klik jurnalnya lagi. Ada ya. Lalu kita klik close. Oke, setelah itu kita masuk ke transaksi ketiga, pembelian kredit kepada PT Amanah pada tanggal 3 Januari ya, dengan fakturnya sebagai berikut. Langkah pertama, klik tanda tab purchase, klik enter purchase. Ininya bill, suppliernya PT Amanah dengan terminnya in a given of days. Diskon days-nya 10, balance due day-nya 30, dan diskonnya 2%. Lalu klik OK. Setelah itu, jangan lupa layoutnya menjadi item. Setelah itu klik purchase numbernya menjadi FB-002. Tanggal 3 Januari, pastikan sudah benar. Lalu bila kita isi 5 dengan item numbernya KH-A5. Jika sudah, price-nya kita isi 24.000, totalnya 120.000, jobnya pay, dan text-nya PPN.
Yang kedua yaitu 5 juga dengan kode barang KH strip A4 untuk pembelian kertas HVS A4 Sidu ya, dengan harga 31.000 dan totalnya 155.000 dengan jobnya pay atau produk dan taxnya PPN. Dengan kategorinya jangan lupa L ya atau lokal. Diperhatikan lagi jumlahnya teman-teman, jangan sampai salah ya kalau klik record. Coba kita klik jurnalnya, apakah sudah ada? Nah ini ya, PT yang mana? Purchase. Sudah ada? Jika sudah ada, boleh kita klik close. Selanjutnya adalah pembayaran transaksi pembelian tunai yang tadi ya, dengan rincian sebagai berikut, dan berikut merupakan bukti kas keluarnya. Oke, pada tab purchase, pilih pay bills, lalu pilih suppliernya menjadi PT Uhuy, pilih amountnya menjadi Bank USD, isi cek nomornya menjadi BK strip 001, pastikan tanggalnya sudah benar ya. Lalu kita isikan nominal 12,93 US dollar. Lalu kita klik di bagian amount applied-nya, out of balance-nya harus 0 ya. Setelah itu klik record. Oke, pada transaksi keempat ada transaksi penggalian barang atau return and debits pada tanggal 3 Januari. Oke, ini bukti nota kreditnya dari PT Uhuy. Langkah pertama adalah klik purchase, lalu enter purchase supplier. Bilnya kita tetap bill ya, suppliernya kita pilih PT Uhuy, termnya kita pilih yang COD, lalu klik OK. Pada layoutnya item, lalu klik OK. Purchase numbernya menjadi FB strip 003. Setelah itu kita pastikan tanggal sudah benar. Di bila ini kita masukkan angka minus ya, jadinya minus 3 gitu. Item numbernya itu PF strip HB. Oke, price-nya menjadi 2,35 ya, karena minus jadi mengurangi. Oke, jobnya P, teksnya PPN, dan kategorinya overseas. Pastikan nominalnya sudah benar. Jika sudah, klik record. Setelah itu kita lihat jurnalnya ya, apakah sudah benar. Oh, kita klik purchase registernya dulu ya, lalu kita terima uangnya, lalu kita di sini kita klik cash IDR-nya menjadi Bank USD, ID-nya tetap lalu kita pilih payment, ID-nya dulu ya, kita isi BK strip 00 BKM strip 001, tanggalnya disesuaikan yang benarnya berapa, lalu pada pokoknya harus disesuaikan ya teman-teman. Setelah itu klik record. Nah, ini tandanya sudah terbayarkan ya. Langkah selanjutnya kita klik close, kita klik jurnalnya, coba kita cek ada atau tidak ya. Nah, ini sudah ada ya.
pada tab receipt tadi. Pada tab purchase juga sudah ada transaksi yang tadi. Nah, ini tanggal 5 ya. Klik close. Untuk transaksi selanjutnya adalah pelunasan hutang pada tanggal 8 Januari. Ini merupakan bukti kas keluarnya ya, melalui Bank BCA. Oke. Langkahnya adalah pada tab purchase, klik pay bills. Lalu kita pilih suppliernya, yaitu PT Amanah. Di sini kita pilih amountnya, yaitu Bank BCA yang IDR. Nah, setelah itu di check numbernya kita isi BK strip 002. Tanggalnya 8 Januari. Nah, amountnya itu 1 juta. Lalu diklik di amount applied-nya ya. Setelah itu klik enter. Nah, out of balance-nya ini harus 0 ya, gak boleh ada angkanya. Lalu kita klik record. Setelah itu kita klik register. Maksud saya transaction journalnya. Nah, ini sudah ada ya, PT Amanah, Bank BCA, trade creditors-nya. Lalu kita klik close. Selanjutnya ada transaksi penjualan kredit USD. Pada tanggal 10 Januari 2020, Hilmalia memberi barang secara kredit dengan terminate 10 after UM dengan rincian sebagai berikut. Pertama, kita masuk ke sales, lalu kita klik enter sales, kemudian kita pilih invoice, lalu masukin customer-nya atas nama Hilmalia, kemudian ganti terminnya dengan day of month after UM. Kemudian kita balance due date-nya kita ganti menjadi 10 dan diskonnya kita ubah menjadi 0. Lalu kita klik OK saja. Kemudian kita ganti layout-nya menjadi item. Dan kita ganti nomor invoice-nya dengan FC001. Dan tanggalnya jangan lupa kita ganti dengan 10 Januari 2020. Selanjutnya kita masukkan saja pembeliannya dengan 10, item numbernya KA5 dengan kertas HVS A5 Sidu dengan priceless dengan harga 2,14 US dollar, jobnya produk, dan pajaknya PPN. Selanjutnya kita masukkan pembelian selanjutnya. Jangan lupa jobnya produk dan pajaknya PPN. Jika sudah, kita ganti kategorinya menjadi overseas. Nah, jika dirasa sudah semuanya, kita record saja. Maka dia akan langsung masuk ke jurnal bagian sales. Selanjutnya ada transaksi pembelian tunai. Tanggal 10 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara cash on delivery kepada CV Ultralight dengan rincian sebagai berikut. Pertama, kita masuk ke purchase, lalu pilih enter purchase, kemudian pilih bill, lalu masukkan supplier, yaitu CV Ultralight, kemudian kemudian kita ubah terminnya COD, dan kita ganti layoutnya dengan item. Lalu kita beri nomor purchase-nya FB004.
Kemudian kita ganti tanggalnya dengan 10 Januari. Lalu kita input pembeliannya. Yaitu 5 dengan item number PF yaitu pulpen faster C6 dengan harga 18.000. Total sudah otomatis masuk yaitu 90.000. Lalu kita ganti jobnya dengan produk dan PPN-nya 10%. Dan jangan lupa kita ganti kategorinya dengan lokal. Setelah sudah, kita record. Jika sudah kita record, dia akan masuk ke jurnal di bagian purchase. Dan ini dia hasilnya di jurnal. Lalu kita close saja. Selanjutnya pembayaran transaksi pembelian tunai. Tanggal 10 Januari 2020, perusahaan membayar transaksi kepada PT Ultralight menggunakan Bank BCA sebesar 99.000 dengan rincian sebagai berikut. Dengan job, produk, dan kategori lokal. Pertama kita masuk ke bagian purchase, lalu kita pilih pay bills, kita pilih suppliernya, lalu kita pilih accountnya Bank BCA, kemudian kita ganti nomor CQ-nya dengan BK004, lalu kita ganti tanggalnya dengan 10 Januari. Kemudian kita isi amount-nya dengan jumlah tersebut. Kemudian kita klik kolom dengan jumlah nilai 99.000 dan kita tap. Nah, jika out of balance-nya sudah 0, baru bisa kita record atau kita bisa review dengan Ctrl R. Nah, ini review yang ini hasil yang akan masuk ke jurnal jika sudah kita record. Selanjutnya ada transaksi pembelian kredit USD. Pada tanggal 15 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara kredit dengan termin 2/10 net per 30 kepada CV Permata dengan rincian sebagai berikut. Pertama, kita masuk ke enter purchase, lalu pilih bill dan masukkan suppliernya CV Permata dan kita ganti terminnya dengan in a given of days dengan diskon days 10 dan balance due days-nya 30 dengan diskon for early payment-nya 2%. Lalu kita ganti layout-nya menjadi item dan kita ubah purchase number-nya dengan FP 005 dan kita pastikan tanggalnya sudah sama. Kemudian kita masukkan jumlah pembeliannya dan item number-nya, lalu kita masukkan harganya. Totalnya sudah otomatis masuk dan kita pilih produk untuk jobnya dan PPN untuk lalu kategorinya untuk overseas. Jika sudah, kita langsung record. Dan kita bisa lihat di jurnalnya di bagian purchase dengan kode FB005 sudah masuk di bagian purchase. Nah, di sini. Jika sudah, kita close saja. Selanjutnya ada transaksi pelunasan piutang. Pada tanggal 15 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran piutang dari Linda dengan rincian sebagai berikut.
Pertama kita masuk ke bagian sales, kemudian kita pilih receive payment, kita masukkan customer-nya atas nama Linda, kemudian deposit to account-nya, kita pilih cash EDR, lalu kita masukkan amount receive-nya sebanyak 10 juta, kemudian ID-nya dengan R003 dan tanggalnya 15 Januari. Lalu kita langsung klik aja kolomnya dan disitu akan otomatis muncul nominalnya, kemudian langsung kita tap aja. Jika auto balance sudah 0, langsung kita record saja. Dan dia akan langsung masuk ke jurnal di bagian receive. Nah, ini R003 atas nama Linda dengan pembayaran 10 juta rupiah. Kemudian transaksi nomor 11, transaksi retur penjualan. Pada tanggal 16 Januari 2020, perusahaan mendapat retur dari Helmalia berdasarkan transaksi pada tanggal 10 Januari secara kredit dengan terminate 10 TH after IOM dengan exclude 10% PPN. Oke, selanjutnya kita pembahasan. Di sini kita pilih sales, kemudian pilih enter sales. Lalu pilih invoice, customer-nya kita pilih Helmalia. Terminsnya karena kita akan menggunakan net after IOM, maka kita pilih day of month after IOM. Balance due date-nya kita ubah menjadi 10 TH. Diskon-nya kita ubah menjadi 0%. Lalu kita klik OK, maka terminsnya sudah sesuai, yaitu net 10 TH after IOM. Kemudian layout-nya kita ubah menjadi item. Kemudian invoice-nya untuk retur kita isi FJ003. Kemudian tanggalnya kita ubah menjadi 16 Januari 2020. Lalu ship-nya kita inputkan menggunakan tanda minus jika prosesnya retur. Karena jika tidak menggunakan minus, maka nanti di tab return and credit-nya tidak muncul. Lalu kita isi -1, kemudian di item number-nya kita isi KH4, kemudian price-nya kita ganti menjadi 2,64. Lalu totalnya sudah sesuai. Job-nya kita ubah menjadi produk. Teksnya karena tadi di ketentuannya exclude, maka kita ubah menjadi PPN. Oke, totalnya sudah sesuai. Kemudian kategorinya kita ubah menjadi overseas. Lalu kita pilih record, kita pilih register, kita pilih tab return and credit, pilih Helmalia, lalu kita klik apply to sell. Di sini tanggalnya sudah sesuai 16 Januari 2020. Kemudian di amount applied kita klik, lalu akan muncul. Oke, di out of balance-nya sudah 0, jadi kita langsung klik record. Kemudian jika sudah kita klik close. Kemudian kita pilih jurnal, lalu pilih tab sales. Kita lihat, oke, sudah ada pada tanggal 16 Januari 2020, yaitu Helmalia. Kita klik close, kita klik cancel, kemudian transaksi nomor 12, transaksi penjualan tunai. Pada tanggal 18 Januari 2020, Nurul membeli barang secara tunai dengan exclude 10% PPN. Kita lanjut pembahasan, di sini kita pilih sales, lalu enter sales. Kita pilih invoice, customer-nya yaitu Nurul. Terminsnya kita ubah menjadi COD. Kita klik OK. Layout-nya kita ubah menjadi item. Invoice-nya untuk penjualan tunai FJ004. Tanggalnya kita ganti menjadi 18 Januari 2020. Ship-nya kita input 10. Lalu item number-nya PG2B untuk
pensil Grebel 2B, oke udah benar, price-nya sudah sesuai, totalnya sudah sesuai, job-nya kita ubah menjadi produk, teksnya karena exclude kita ubah menjadi PPN, kategorinya kita isi lokal, totalnya sudah sesuai, lalu klik record, kita pilih jurnal, lalu tab sales, kita lihat sudah ada Nurul pada tanggal 18 Januari 2020. Kemudian kita klik close, lalu klik cancel. Yaitu transaksi yang ke-13, transaksi penerimaan pelunasan penjualan. Pada tanggal 18 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran pelunasan dari Nurul untuk transaksi tanggal 18 Januari 2020. Berikut, kita lanjut ke pembahasan. Di sini kita pilih sales, lalu pilih receive payments. Untuk customer-nya yaitu Nurul. Akunnya kita ubah dulu, yaitu tadi Bank BCA IDR. Amount receive-nya kita isi sesuai transaksi tadi 18 Januari 2020, yaitu 352.000. ID-nya kita isi R003. Tanggalnya kita ubah menjadi 18 Januari 2020. Lalu pada amount applied kita klik. Lalu agar out of balance-nya 0, maka kita klik finance change-nya, kemudian pilih record. Lalu kita pilih jurnal, kita pilih tab receive. Sudah ada pada tanggal 18 Januari 2020, Nurul. Maka kita klik close. Selanjutnya ada transaksi penjualan kredit. Pada tanggal 15 Januari 2020, Nurul membeli barang secara kredit dengan termin net 10 after IOM. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh Nurul. Pertama, kita masuk ke sales, lalu pilih enter sales. Kemudian kita pilih invoice, lalu kita masukkan customer-nya. Kemudian kita ganti terminnya menjadi day of month after own. Lalu balance due date-nya kita ganti menjadi 10. Kemudian discount for early payment-nya kita ubah menjadi 0%. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita ganti layout-nya menjadi item. Kita masukkan total ship-nya, kemudian item number-nya, dengan KHA 3, A5, dan dia sudah otomatis masuk. Kemudian kita ganti job-nya menjadi produk, dan pertambahan pajaknya menjadi PPN. Kemudian kita ganti, kita tambah, kita input lagi dengan item number KH A4 dengan description kata sampai A4 sidul dan dia sudah otomatis masuk harganya. Kemudian jobnya kita ganti produk dan pajaknya kita ganti PPN. Dan jangan lupa kita ganti invoice number-nya dengan FC 005 6 dengan kategori lokal. Nah, jika sudah, langsung kita record saja. Kemudian dia akan masuk ke jurnal bagian sales dengan FC006 di sini. Nah, ini sudah masuk di jurnalnya. Jika sudah masuk, kita klik close. Selanjutnya ada transaksi pelunasan piutang USD. Pada tanggal 20 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran piutang dari Aulia dengan rincian sebagai berikut. Pertama, kita masuk ke sales, kemudian kita pilih receive payment. Kemudian kita masukkan customer-nya,
atas nama Aulia, kemudian kita pilih account yang akan dipakai dengan cash USD, dan kemudian kita masukkan amount receive-nya sebesar $30. Yes. Kemudian ID-nya kita ganti dengan R005. Jangan lupa tanggalnya. Maaf, maksud saya R002. Dan tanggalnya kita ubah dengan 20 Januari. Kemudian kita klik kolomnya. Nah, dia akan otomatis, jika sudah muncul, kita klik tab. Nah, jika out of balance-nya sudah 0, bisa kita record atau kita review dengan Ctrl F. Nah, ini. Seperti ini jika sudah masuk ke jurnal. Kita klik OK saja, lalu kita record. Selanjutnya ada transaksi penjualan tunai USD. Pada tanggal 20 Januari 2020, Helmalia membeli barang secara tunai dengan rincian sebagai berikut. Pertama, kita masuk ke bagian sales, lalu klik enter sales. Lalu kita pilih invoice. Lalu kita masukkan customer-nya atas nama Helmalia. Kemudian kita ubah terminnya menjadi cash on delivery, COD. Lalu kita klik OK. Kita ganti layoutnya dengan service ya. Sudah terganti. Lalu kita input invoice number-nya dengan FC 007. Kemudian kita ganti tanggalnya menjadi 20 Januari. Kemudian kita masukkan deskripsinya sesuai dengan buktinya, yaitu fotokopi berwarna A5, A4 dengan account-nya booksellers 4 dengan nomor account 41100. Lalu kita masukkan jumlahnya, yaitu $500 dengan job jasa. Kemudian ada fotokopi berwarna A3. Kemudian kita pilih account-nya, booksellers juga. Kemudian kita masukkan amount-nya dengan $357. Kemudian job-nya dengan jasa. Kemudian kategorinya overseas. Jika sudah, langsung kita record aja. Kemudian dia akan masuk ke jurnal bagian sales dengan ID FC007. Nah, ini dia. Ini hasilnya jika sudah masuk ke jurnal. Langsung kita close aja. Selanjutnya ada transaksi penerimaan pelunasan penjualannya. Pada tanggal 20 Januari 2020, bersama menerima pembayaran pelunasan dari Helmalia untuk transaksi sebelumnya. Kita buat pembayarannya di receive payment. Kita pilih customer-nya atas nama Helmalia, kemudian account-nya dengan bank USD. Kemudian kita masukkan amount receive-nya. Dengan total $857. Lalu kemudian ID-nya kita ganti dengan R008. Kemudian tanggalnya 20 Januari, lalu kita klik kolomnya saja dan dia akan muncul otomatis.
Nah, langsung kita tap aja. Jika outward balance-nya sudah 0, kita record aja. Atau kita review dengan Ctrl R. Nah, ini yang akan masuk ke jurnal. Jika sudah benar, kita klik OK, lalu kita record. Perusahaan membayar biaya telepon 19 Januari 2020, biaya telepon sebesar 600.000 menggunakan akun kas. Klik akun, record journal entry. Di sini KK001, tanggalnya sudah sesuai 19 Januari 2020. Kita ketik di sini membayar biaya telepon. Nah, di sini kita cari akunnya, yaitu telepon. Kita masukkan ke debitnya ya, 600.000 di sini. Lalu di sini kita cari akunnya, yaitu cash IDR, di kredit ya, 600.000-nya. Kategorinya L ya, lokal. Kita review dulu ya. Nah, di sini apakah sudah benar? Ya, jika sudah kita klik OK, lalu kita record. Kita cek di jurnal apakah ada. Oke, di sini sudah ada. Lalu perusahaan membayar gaji karyawan dalam kurung IDR ya pada tanggal 24 Januari. Nah, di sini rinciannya. Akun, record journal entry. Di sini kodenya KK002 ya. Tanggal kita ubah, yaitu tanggal 24 Januari. Di sini kita isi adalah gajian karyawan bulan Januari. Di sini kita ketik akun wages and sales ya. Di sini ya. Kita taruh di debit dulu ya, 4 juta. Setelah itu di sini kita cari dari Bank BCA IDR, kita taruh di kredit di sini. Oke. Lalu kita review dulu. Nah, sudah ya. Sudah ada di sini. Oke. Kita baru record. Kita cari dulu lokal kategorinya. Record. Setelah itu kita lihat jurnalnya. Di jurnal di sini sudah ada ya, gaji karyawan 4 juta. Perusahaan membayar gaji karyawan lagi pada tanggal 24 Januari. Sekarang adalah Arya, yang tadi adalah Heru ya, 4 juta melalui Bank BCA. Seperti yang tadi, akun, terus record journal entry. Kita ketik ya, tadi kan 2, jadi sekarang KK003. Tanggalnya masih sama, 24 Januari di sini. Lalu kita ketik di sini, yaitu gajian karyawan bulan Januari. Di sini Januarinya besar ya, Januari. Oke, di sini kita ketik aja ya, 6515130. Nah, wages and sales di sini debitnya adalah 4 juta ya, 4 juta. Nah, di sini yaitu Bank BCA IDR, yaitu di kredit 4 juta.
Nah, sebelum itu kita review dulu, kategori dulu deh. Kategorinya L, lokal. Kita review. Ya, di sini sudah tercatat 4 juta. Oke, kita record. Lalu kita cari di jurnal apakah ada? Ya, di sini sudah ada 4 juta. Nah, setelah itu perusahaan melakukan transfer bank pada tanggal 25 Januari 2020 PT Favorit dari Bank BCA ke akun Cash IDR. Oke. Nah, di sini kita akan command center banking. Nah, kita akan menggunakan spend money. Di sini spend money. Di sini kita akan cari akun Bank BCA. Ya. Bank BCA, lalu kodenya di sini, kodenya yaitu BK003 tanggal 25 ya di sini. Nah, di sini kita klik yaitu 5 juta. Di sini kita akan masukkan transfer bank dari Bank BCA ke akun Cash IDR. Oke. Dalam kurung ya, sini IDR-nya. Ya. Lalu kita klik akunnya Cash IDR ya, 5 juta. 5 juta ya. Nah, sudah ya. Kategorinya L, lokal. Record. Kita lihat jurnalnya. Di sini sudah ada ya. Transfer bank dari BCA ke akun cash. Oke. Selanjutnya di sini ada pencatatan jurnal penyesuaian. Pertama, ada jurnal penyesuaian aktiva tetap. Pada tanggal 31 Januari 2020, PT Favorit melakukan pencatatan jurnal penyesuaian aktiva tetap untuk store equipment sebesar Rp600.000 dengan nomor GJ strip 001 dan kategori lokal. Berikut caranya. Kita klik command center, kemudian kita pilih account, lalu record journal entry, general journalnya kita ganti dengan GJ strip 001, lalu tanggalnya 31 Januari, lalu kita beri judul depresiasi store equipment bulan Januari. Kemudian akunnya store equipment at cost, lalu di debitnya kita isi Rp600.000, kemudian untuk account kreditnya store equipment account debt, kita tap. Nah, terminal sudah muncul, kita tap lagi. Nah, jika tax dan out of balance sudah 0, oh ya, jangan lupa kita kategoriin dulu, yaitu lokal. Nah, jika sudah, baru kita record. Selanjutnya, ada jurnal penyesuaian persediaan. Pada proses kegiatan siklus akuntansi, tentu adanya proses stock of normal, yaitu melakukan pengecekan antara jumlah barang pada catatan dengan jumlah persediaan tersedia.
Dari hasil pengecekan tersebut, kemungkinan akan terjadi selisih, maka dapat dilakukan adjustment. Pada tanggal 31 Januari 2020, PT Favorit melakukan proses adjustment inventory untuk mencatat persediaan yang hilang saat melakukan pengecekan stok persediaan yang PF sebanyak 2 dengan unit cost yang tidak diketahui nominalnya. Berikut caranya. Kita pergi ke Command Center, lalu ke Inventory, kemudian kita pilih Adjust Inventory, kita ubah Inventory Journal Number-nya dengan IJ001, kemudian tanggalnya kita ubah menjadi 31 Januari. Lalu memonya kita beri nama persediaan yang hilang. Kode PF. Langsung kita masukin aja item number-nya yang hilang, yaitu PF, quantity-nya 2, minus 2, dengan unit cost 0 rupiah dan amount-nya 0, lalu job-nya produk, dan kategorinya lokal. Jika sudah, langsung kita record saja. Selanjutnya, menampilkan, memperbaiki, dan menghapus jurnal umum. Caranya kita pergi ke transaksi jurnal yang berada di tab Accounts. Di sini kita bisa lihat ada di tab General. Kita bisa melihat akun-akunnya, disbursement, receipt, kemudian ada sales, yaitu penjualan, kemudian purchase, pembelian, inventory, penyimpanan, dan kemudian all untuk semua akun. Selanjutnya kita contoh memperbaiki akun. Di purchase, kita coba memperbaiki akun pada akun ini aja, purchase PT Amanah. Nah, kita ganti jurnal memonya purchase dengan purchase retur. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, sudah berubah. Kemudian untuk menghapus, contoh kita menghapus akun membayar biaya telepon. Kita klik kanan lalu delete general. Nah, akunnya sudah hilang. Selesai. Selanjutnya, menampilkan, memperbaiki, dan menghapus jurnal umum. Caranya kita pergi ke transaksi jurnal yang berada di tab Accounts. Di sini kita bisa lihat ada di tab General. Kita bisa melihat akun-akunnya, disbursement, receipt, kemudian ada sales, yaitu penjualan, kemudian purchase, pembelian, inventory, penyimpanan, dan kemudian all untuk semua akun. Selanjutnya kita contoh memperbaiki akun. Di purchase, kita coba memperbaiki akun pada akun ini aja, purchase PT Amanah. Nah, kita ganti jurnal memonya purchase dengan purchase retur. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, sudah berubah. Kemudian untuk menghapus, contoh kita menghapus akun membayar biaya telepon. Kita klik kanan lalu delete general. Nah,
akunnya sudah hilang. Selesai. Selanjutnya di sini ada laporan. Yang pertama ada laporan profit and loss atau accrual. Kemudian ada account transaction. Lalu ada laporan standard balance sheet. Dan ada cash disbursement, cash receipt. Kemudian sales atau customer summary. Lalu ada purchase atau customer summary. Caranya kita pergi di bagian comment center, kita klik report yang ada di bawah ini. Nah, kemudian kita cari standar income statement atau accrual, terus kita tentukan tanggalnya, lalu kita pilih send to, kita pilih PDF jika ingin cetak format PDF. Kemudian kita klik save, lalu OK. Lakukan dengan laporan yang lainnya. Selesai, tinggal kita close saja. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.